Oke, yang udah datang sebelumnya maaf nih mulainya telat ya. Karena kayaknya tadi roomnya masih dipakai gitu, nggak tahu mungkin ada kelas sebelumnya, jadi baru bisa di admit sekarang ya. Oke, sebelum kita mulai yang materi hari ini yang review ya, untuk yang materi kemarin nih minggu lalu, yang peluang, nah itu kan aku kasih soal latihan, udah pada ngerjain belum? Halo, mana nih anak-anaknya coba dinyalain dulu deh videonya. Ada siapa aja nih? Izan, Riza, Michiko, siapa lagi? Sasa, Iza, Adinda, Yera, Niko, Alin, Angel, Ages, Fauzan, Meisa, Vito, Ajus, Gian. Oke, gimana guys? Udah sempat dikerjain belum? Michiko gimana? Hai Kak. Yang peluang udah kerjain lagi nggak latihannya? Belum. Oke. Siapa ya? Sasa. Belum juga Kak. Belum. Reason? Belum. Belum. Ini nggak ada yang udah nih. Niko biasanya rajin. Kayaknya belum semua deh, Kak. Oh, belum semua, tapi ada yang udah. Oke, kenapa tuh? Apa bingung atau gimana? Kalau bingung nanti kita bahas aja di sini. Banyak tugas sekolah, Kak. Oh, banyak tugas. Oke. Izan? Izan? Masa nih, mana Izan? Belum, Kak. Belum. Siapa ya yang biasanya? Ajus deh, Ajus. Ajus nggak ada. Gian? Putu Gian. Apa, Kak? Udah dikerjain belum latihannya? Latihan apa? Latihan apa lagi? Peluang yang minggu lalu. Oh, nggak tahu, Kak. Enggak tahu, kesel. Kamu ikut ikut kelas sambil tidur emang? Siapa dong? Tian. Tian ada nggak Tian? Coba dinyalain dulu videonya. Coba yang udah datang nyalain. Alin, Angel, Ajus, Vito, Ages, Alia, Najla, Dini, Tian, Riza deh. Riza gimana Riza? Kemarin sih nggak masuk, Kak. Gak masuk? Nggak ditonton juga videonya? Video ulangannya? Belum. Yaudah, tonton dulu. Angel, coba di chat, udah datang belum? Angel. Dini. Masuk kemarin Kak. Gak masuk juga. Wah, padahal seru tuh peluang yang minggu lalu. Coba ditonton ya, jangan nggak ditonton ya, nanti nggak bisa juga. Sama aja bohong. Dini. Dini ada nggak? Dini gimana? Iya Kak. Latihan peluangnya udah dikerjain belum? Yang SSN kemarin ya? Iya. Belum. Tian? Iya, Kak. Tian gimana Tian? Kenapa? Latihannya udah dikerjain belum yang peluang? Latihan yang minggu kemarin, Kak. Iya. Latihannya belum. Belum. Oke. Ages? Kayaknya belum deh Kak. Oke, ya udah. Kalau gitu nanti kalau ada waktu dikerjain ya. Nah, tapi aku mau ini deh kasih bahas satu soal aja deh ya. Peluang ya kemarin. Nah, by the way,
Kan yang minggu lalu ya kalau masih ingat ini kan kita bahas yang TO1 sama TO9 kan. Terus aku bilang, oh ini kok nggak ada jawabannya nih. Nah, tapi ternyata benar nggak ada, emang nggak ada jawabannya ya. Jadi hitungan yang kita kemarin itu yang dapat 210, ini udah benar gitu. Aku juga udah diskusi sama tutor yang lain. Terus yang nomor 9 juga ini udah benar nih ya. 180. Jadi harusnya jawabannya itu yang benar yang A. Oke. Jadi di TO tuh salah kunci berarti. Ya. Jadi ini kita logikanya kemarin kan udah kita kerjain, udah benar logikanya. Oke, kalau Niko gimana nih dari yang udah dikerjain, ada nggak yang kamu bingung? Kayaknya yang konser itu bingung, Kak. Konser, oh ini ya? Iya, yang jalan. Nah, kalau ini emang nih agak aneh nih ya, agak aneh. Si soalnya nih, jadi ini sebenarnya nggak usah dikerjain ya. Sorry, ini kayaknya nggak usah dikerjain nih, soalnya aneh ya. Soalnya nih ya, kita lihat aja misalnya nih, peluang dia memilih jalan A, jalan B, dan C berturut-turut 50%, M, dan 20%. Nah, tapi kan kalau misalnya emang ada cuma 3 jalan ya, jalan A, B, sama C doang nih, berarti kan kalau peluang tuh ditotalin tuh harusnya berapa? 1 kan, ya nggak? Kan soalnya peluang itu kan dari 0 sampai 1. Nah, jadi totalan nih harusnya 50% tambah M tambah 20%, itu jadinya harusnya 1 gitu. Jadinya makin ke bawah makin aneh nih, maksudnya nggak jelas gitu ya. Jadi ini nggak usah dikerjain. Nah, selain itu gimana bisa? Sepertinya bisa. Oke, coba nomor 10 kalau gitu. Gimana nih kamu? Yang lainnya juga boleh ikut jawab ya kalau tahu nih kira-kira nomor 10 gimana. Kita baca dulu deh bareng-bareng ya. Sepasang pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahan berencana mempunyai 4 anak. Si suami menginginkan dari keempat anaknya itu nanti 2 anak berjenis kelamin perempuan dan 2 lainnya laki-laki. Sedangkan si istri menginginkan keempat anaknya terdiri dari 3 anak berjenis kelamin sama dan 1 yang berbeda. Pernyataan yang paling tepat berdasarkan masalah tersebut bahwa peluang terjadinya keinginan suami adalah, nah gimana nih kalau Niko? Aku pakai segitiga Pascal, Kak, bener. Gimana tuh segitiga Pascal? Yang 1, 4, 6, 4, 1. Yang bisa 4 laki-laki, 0 perempuan, 3 laki-laki, 1 perempuan, 2 laki-laki, 2 perempuan, gitu. Ini kita ini dulu ya, 2, ini 1, 3, ini, bentar. 3 gitu ya nih. 1, 3, 1 ya. 4, 1, 6, 4, 1. Oke, ini kalau di total jadi 6 tambah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 berapa tuh? 16 ya? Nah, ini juga bisa nih kayaknya. Terus berarti ini kayak ini ya, kayak apa sih? Pemfaktoran gitu ya yang apa namanya? A plus B gini ya. Terus kalau diiniin kan jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi dianalogikan gitu ya kamu ya. Berarti yang 1 ini maksudnya apa nih? 4 laki-laki, 0 perempuan. 4 laki-laki, 0 perempuan. Terus ini yang 3 ya, 3 laki-laki, 1 perempuan gitu ya. Iya. Ini 2 laki-laki, 2 laki-laki. Iya benar ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Terus ini yang 1 laki-laki, 3 perempuan. Nah, ini 4 perempuan. Oke. Nah, ini kayaknya bisa nih, pakai analogi segitiga Pascal juga bisa.
Tapi bisa juga pakai satu cara lagi nih. Apa namanya? Jadi gini. Kan dia ada 4 anak ya, 4 anak. Gitu ya. Nah, jadi kan apa namanya? Tiap dia punya anak, istrinya gitu kan ya. Itu kan kemungkinannya yang keluar ya cuma 2 ya, antara perempuan gitu, girl gitu ya. Aku pakai G aja ya, girl, atau laki-laki, boy gitu kan. Dan peluang mereka kan sebenarnya setengah-setengah gitu ya, sama gitu, jadi nggak berat sebelah. Nah, jadi kita bisa bikin kayak pakai pohon gitu kan. Jadi misalnya anak pertama nih, anak pertama dia bisa laki-laki, bisa juga perempuan gitu ya. Nah, terus anak kedua, ini kan bisa laki-laki, bisa perempuan juga kan. Kayak gini, ini juga boy girl. Nah, jadi kita cabang-cabangin gitu. Sampai yang keempat gitu kan. Ini juga dan seterusnya nih, ini juga kayak gitu. Nah, jadi ini kayak pakai apa namanya? Pohon kemungkinan gitu ya. Jadi kemungkinannya gimana aja nih? Coba kita hitung. Nah, ini dibikin aja deh ini ya. Girl, gini. Nah, jadi lebih jelas ya. Bener nggak nih bisa pakai analoginya segitiga Pascal gitu kan ya. Jadi kan kalau secara logika kayak gini kan ya. Kalau dia 4 anak bisa cewek atau cowok gitu terus kan. Nah, terus kita hitung nih coba. Misalnya yang ini dulu yang suami. Suami kan dia maunya 2 laki-laki, 2 perempuan gitu kan ya. Nah, jadi kita lihat aja nih yang 2 laki-laki, 2 perempuan nih. Ada yang misalnya mana ya? Nih, boy, girl, girl gini kan ya. Nah, ini kan kemungkinan pertama. Jadi B, B, G, G gitu kan ya. Terus ada lagi ini. BG, BG, ini juga bisa kan ya. BG, BG. Terus BGGB. Ini juga bisa. Oke, mana lagi? GB, BG. Yang di samping sini nih. GB, BG. GB, BG ya. Terus GB, GB. Yang ini. GB, GB. Terus GG, BB. GG, BB. Nah, ada lagi nggak? Yang 2 laki-laki, 2 perempuan selain ini? Selain 6 ini? Nggak ada ya? Udah kan 6 aja kan? 6 nih totalnya. Oke. Nah, ternyata benar nih ya. Sesuai sama yang segitiga Pascal tadi ya. Kalau kita pakai analogi segitiga Pascal ya. Yang tadi ya 2 laki-laki, 2 perempuan, di sini nih 6 adanya. Gitu. Nah, selain pakai segitiga Pascal, boleh juga pakai gini, kita anggap permutasi unsur sama. Nah, jadi kita lihat nih, misal tadi ya, suami dia maunya 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, jadi kan sebenarnya dia tetap ada 4 nih ya, ada 4. Nah, cuman kayak diubah-ubah aja urutannya ya nggak? Ubah-ubah aja urutannya. Bisa BBGG, bisa BG gitu kan ya. Berarti kan permutasi ya. Nah, permutasi dari 4 gitu ya. Berarti kan 4 faktorial nih. Nah, tapi kan ada unsur yang sama nih. Ada apa namanya? BB itu kan berarti 2 nih. Gitu. Ada GG 2 juga ya kan? Nah, ini juga bisa. Jadinya kan 4, 3 per 2, 1. Coret-coret 2. 6 juga jadinya ya. Jadi bisa juga nih kalau mau pakai permutasi unsur sama. Tapi logikanya kayak gini ya.
Dia kemungkinannya apa-apa aja pakai ini gitu, pakai pohon kemungkinan. Oke. Tapi tadi ini bagus juga nih caranya Niko nih, bisa pakai segitiga Pascal, jadi kan cepet ya. Tapi harus ngerti dulu nih logikanya, oke? Terus, tapi kan totalnya ya, total kemungkinan yang ada berarti kan 16 ya. Total kemungkinan yang ada 16. Nah, berarti peluang si suami berapa nih Niko? Keinginan suami, peluangnya berapa? 6/16. Iya, 6/16. Nah, kalau kemungkinannya istri? 8/16. Iya, jadi kalau istri kan tadi ya, dia mintanya yang 3 anak berjenis kelamin sama dan 1 yang lainnya berbeda gitu kan. Berarti kan yang di sini ya, pakai warna hijau deh. Yang di sini kan, sama yang di sini. Nah, berarti kan 4 sama 4 sini ya. Berarti kok ditotalin 8. 8/16. Gedean mana nih? Berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. Yang tadi istri yang ini, suami yang 6/16. Berarti peluang terjadinya keinginan suami adalah yang C ya, lebih kecil dari peluang keinginan istri. Gitu ya. Nah, nanti coba dikerjain lagi nih. Ini mirip juga nanti nomor berapa ya? 15 juga. Mirip sama yang tadi. Oke, nah baru sekarang masuk yang hari ini. Hari ini kita kita review tentang PU. PU itu apa aja sih? Himpunan diagram Venn, logika, sama pola kan. Oke, nah sebelum kita mulai review nih aku mau kasih tips dulu nih ya. Jadi kan kalian buat anak lama itu kan belajarnya udah dari awal tahun ya, awal tahun tahun ajaran kelas 12 ya. Nah, jadi ini TO-nya juga udah cukup banyak nih. Sampai sekarang udah berapa kali TO nih? Udah berapa kali TO guys? Ingat nggak? Yang di Zenius Center aja. Oh nggak deh mau jawab. Riza 18. Udah 18 ya, udah 18 kali TO ya. Belum kalau misalnya yang di Zenius App misalnya pada ikut TO juga. Nah, misalnya yang di yang lain-lain, misalnya ada Eduka, kalian ada ikut juga. Nah, berarti kan udah lumayan banyak nih ya ikut TO. Nah, terus dari TO itu kan kelihatan nih ya kalian nilainya rata-rata berapa gitu kan. Ada misalnya ada yang 700 nih, udah nyampe 700, bagus. Udah nyampe 800 bahkan, bagus. Tapi ada juga yang mungkin yang masih 500-an gitu kan, 400-an. Gitu. Nah, dari sini nih kebagi 2 nih tips dari aku. Bagi 2. Nah, jadi ada yang buat anak-anak nih, anak-anak yang nilainya gitu ya, nilai PU maupun PK ya, PU dan PK. Anak-anak yang nilai PU dan PK-nya itu udah lumayan stabil ya, jadi udah konsisten itu antara 700-an lah, 700 sampai plus-plus ya, maksudnya yang 700 ke atas ya, 700 ke atas, atau minimal banget nih, minimal banget 650 lah gitu ya. Tapi kalau bisa sih 700 ke atas. Nah, di sini sih biasanya itu sebenarnya kalian udah paham nih gitu. Udah paham materi gitu ya. Udah paham konsep gitu kan. Sebenarnya udah bisa ngerjain soalnya. Ngerjain soal, tapi ada masalah lagi nih satu. Kak, kehabisan waktu gitu ya biasanya. Habis waktu gitu. Jadi kurang cepat ngerjainnya. Masih kurang cepat kerjainnya. Jadi mungkin ada beberapa soal yang nggak sempat gitu ya. Ini ada yang ngerasa kayak gini nggak? Ada. Ada ya kan? Atau kurang teliti gitu ya. Kurang teliti. Ini juga bisa.
Nah, buat anak-anak ini nih, kalau kamu ngerasa gitu ya, oh aku udah nilai segini nih gitu ya, udah yang ini nih, tapi bener nih, kurang cepat nih ngerjainnya, padahal kalau ngerjain di luar TO sebenarnya bisa gitu ya. Gimana cara belajarnya gitu kan, mulai saat ini sampai nanti UTBK. Kalau buat PU dan PK, ya, itu yang pertama, buat TO ya, TO tetap kerjain, jelas ya, tetap rutin TO gitu ya. Ini soalnya kan otomatis kalian nge-review juga ya, rutin TO. Nah, kalau bisa selain Zenius Center juga TO-TO yang lain nih, misalnya yang di Zenius App ya, Zenius App ada misalnya, atau yang di app lain gitu kalau ada gitu ya. Jadi coba aja apa namanya di app lain juga, soalnya kalau misalnya Zenius Center aja nih, terutama yang PK nih, PK kan agak dicampur sama mat IPS gitu ya, mat IPS. Jadi mungkin kadang-kadang kurang menggambarkan gitu, kurang menggambarkan soal yang PK banget gitu. Yang kedua ya ada ini kan, ada kelas, ada tes setiap kelas ya, tetap aja ikut ya. Tes, terus kelas ya tetap ikut aja. Gitu. Itu buat nge-review, ini tujuannya buat review ya. Jadi review apa namanya tiap minggu masih ingat nggak materinya gitu. Yang ketiga, satu lagi tambahan. Nah, ini kalian mulai nih banyakin kerjain soal mat IPA. Ya. Jadi sekalian juga nih, sekalian kalian belajar buat ujian mandiri, sekalian kalian sebenarnya dengan ngerjain soal yang mat IPA yang lebih sulit ya, sebenarnya kan ini lebih sulit ya mat IPA ya. Ini sebenarnya kalian juga apa ya, ngelatih karena udah kebiasaan soal sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah kebiasaan ngelihat soal mat IPA, udah kebiasaan ngerjain soal mat IPA, karena udah kebiasaan ngerjain soal yang susah, nanti pas lihat soal gampang nih, misalnya lihat soal PK, oh kerasa gampang gitu, bakal kerasa gampang dan bakal bisa lebih cepat ngerjainnya. Gitu ya. Ini ternyata penting juga nih kalau dari pengalaman aku ya, ngajarin yang alumni ya, yang tahun lalu. Ternyata gini nih caranya buat biar mempercepat nih. Oke, jadi jangan soalnya yang setara PK aja. Jangan, harus yang levelnya ditingkatin gitu ya. Terus satu lagi, ini berlaku untuk dua-duanya sih ya, semua anak ya. Biasanya kalau untuk PU nih, mungkin yang suka kurang waktu biasanya di pola gitu kan. Pola, entah pola barisan, pola gambar gitu kan. Nah, kalau gitu yang app-nya, nah yang aku kasih ya, app-nya ini, yang ini nih, yang Math Riddles dan End Puzzle. Kalau ada yang belum tamatin dulu. Kan ada berapa tuh, 100 level ya? 100 level. Nah, ya udah tamatin aja nih ya. Gitu. Jadi makin canggih nih kalian ngerjain polanya ya. Terus kalau ada yang udah tamat nih, latihan apa lagi Kak? Nah, boleh juga latihan di ZeniusNet. Bentar, aku share dulu mana ya. Ini. Nah, kelihatan nggak nih websitenya? Kelihatan, Kak. Oke, jadi kan di sini pengetahuan kuantitatif ya. Atau yang di sini lupa. Wait. UTBK, TPS. Oh. Bentar. Nggak bisa keklik. Kok error? Nah, penalaran umum. Nah, kan ini ada latihan pola barisan gitu ya. Oh, banyak nih barisan gitu kan. Nah, ini dihabisin aja nih, ya, dihabisin. Terus misalnya ada pola gambar juga nih selain pola barisan. Mana tadi? Ini ada pola gambar. Nah, ini juga banyak kan? Ini juga dilatih aja. Pokoknya yang
apa judulnya pola-pola-pola. Nah, itu latihan aja sebanyak-banyaknya ya. Jadi nggak harus yang persis kayak UTBK 2020. Kalau 2020 kan yang keluar cuman ini ya, mana ya? Bahasa Panda. Nah, ini kan yang keluar bahasa Panda. Tapi kan kita nggak tahu 2021 bakal keluar yang kayak gini lagi atau enggak nih. Amit-amit berubah gitu kan. Amit-amit berubah ternyata pola gambar misalnya yang keluar ya, kan nggak tahu. Nah, jadi ya latihan yang ada semuanya dihabisin aja gitu ya. Sampai sini dulu nih, ada pertanyaan nggak nih? Ada kendala nggak kira-kira? Nggak ada. Nah, sekarang kalau gitu buat anak-anak yang masih nilainya di bawah 650 ya, jadi konsisten di bawah 650 nih, baik PU maupun PK. Nah, kalau kayak gini, biasanya kalian itu pasti ada satu atau beberapa konsep ya, beberapa konsep yang belum begitu paham gitu, yang belum terlalu paham sebenarnya ya. Nah, kalau kayak gini gimana ya? Mau nggak mau harus pahamin dulu ya. Dengan apa? Ya latihan lagi. Kak, Bisa. screen masih web Zenius. Oh, masih web Zenius, sorry. New share lagi nih aku. Nah, udah belum? Udah, Kak. Oke. Nah, ini ya beberapa konsep yang belum terlalu paham. Nah, mau nggak mau ya, kalau ngerasa ternyata aku lupa nih konsepnya gimana, ya udah harus review lagi materinya ya, review materi gitu. Jadi bisa nonton video materi misalnya ya. Contoh nonton video, boleh. Atau tanya teman juga boleh, tanya teman, tanya aku, boleh, tanya tutor, boleh. Kecuali kalau ngeblank banget ya nonton dari videonya ya. Gitu. Dan abis itu ya tentu aja latihan gitu. Latihan sampai benar-benar paham. Sampai semua soal bisa ya. Semua soal bisa gitu. Jadi jangan sampai ada satu soal pun yang nggak bisa. Dan ini kamu review latihan itu per materi ya. Jadi kalau lagi fokus satu materi ya satu aja gitu, jangan dicampur-campur. Jadi ini jangan latihan campuran dulu justru ya, jangan latihan campuran dulu, tapi latihan satu-satu dulu nih. Gitu, biar kelihatan mana yang nggak paham, mana yang kurang latihan gitu. Oke? Plus ya ini yang dua ini juga berlaku. Nomor 1 dan 2. 1 tetap ikut TO, 2 tetap ikut kelas. Ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau curhat apa kendalanya belajar gimana selama ini? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita langsung aja nih bahas tes ya. Dari nomor 1, Fauzan. Ya, Fauzan ada? Oke, ada. nomor 1 gimana? Nomor 1 laki-laki penggemar sepak bola dan perokok. Nomor 1 aku A. A. Kenapa A? Apa? Aku ngelihatnya laki-laki penggemar sepak bola dan perokok. Jadi A-nya itu kan sebagai semestanya, yang lingkaran gede itu laki-lakinya. Oh, yang di kecil-kecilnya yang Jadi itu perokok. sama yang penggemar sepak bola. Oke, tapi nih, apakah semua penggemar sepak bola itu laki-laki? Enggak, Kak. Enggak, berarti bisa nggak kayak gini nih? Kalau misalnya laki-laki di luar, penggemar sepak bolanya di dalam nih ya, ini yang sepak bola, berarti kan semua penggemar sepak bola kan laki-laki, ya nggak? Iya, Kak. Iya, kira-kira tepat nggak tuh diagramnya? Kira-kira ada nggak yang lebih tepat nih? Yang B, Kak.
Yang B, yang B. Nah, kalau yang B kan berarti terpisah banget ya. Kalau terpisah gini berarti apa artinya? Ini laki-laki, ini penggemar sepak bola, berarti nggak ada laki-laki yang penggemar sepak bola, ya nggak? Oh, bukan. Aneh ya jadinya ya. Apa dong kalau gitu? Kayak. Iya, tadi siapa yang jawab E? Iya, ya, ini harusnya ya. Oke, gitu. Jadi kan laki-laki ada yang penggemar sepak bola, tapi kan nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Terus ada juga yang penggemar sepak bola yang perokok, ada kan? Berarti bisa beririsan juga tuh yang penggemar sepak bola sama perokok. Gitu kan ya? Terus ada juga yang laki-laki penggemar sepak bola dan perokok. Nah, ini yang paling dalam nih yang di sini nih. Ya kan? Kayak gitu. Oke, lanjut nomor 2. Kania. 2 gimana nih? Kabel listrik lampu. Nggak sih, Kak? Yang A, kenapa tuh? Karena kabel sama lampu itu berhubungan dengan listrik. Berhubungan dengan listrik. Nah, tapi kalau dalam diagram Venn, kita ngelompokinnya berdasarkan apa nih? Apakah boleh berdasarkan berhubungan kan berarti asosiasi ya? Asosiasi. Atau berdasarkan apa? Ada ingat nggak nih penjelasan aku? Coba. Definisi. Iya, harusnya berdasarkan definisi aja ya. Definisi tuh gimana ya? Kita harus bisa tanya, apakah si kabel itu lampu gitu kan? Ada nggak nih satu barang yang apa namanya kabel dan lampu gitu? Yang nggak ada ya. Kalau lampu ya gini kan, lampunya yang ini aja gitu kan ya. Misalnya yang kayak gini nih lampunya. Nah, kabel ya kabel aja gitu kan ya. Walaupun listrik. Nah, listrik di sini definisi listrik sebagai apa sebenarnya? Kalau di sini. Gimana? Kan ada Kak kabel listrik gitu. Tapi listrik di sini sebagai apa nih definisinya? Iya, energi ya. Ya kan definisi listrik kan sebagai energi ya. Kalau nggak ada tulisan kabel listrik, lampu listrik gitu kan ya, listrik aja nih ya. Listrik aja. Jadi itu sebagai energi. Apakah si kabel ini energi? Ya, enggak lah jelas ya. Apakah lampu ini energi? Bukan. Jadi ini yang masih hati-hati ya, ingat ya, kalau diagram Venn itu jangan asal menghubung-hubungkan nih gitu. Oh, kan lampu berhubungan dengan listrik, kabel berhubungan dengan listrik gitu. Nggak boleh. Harus berdasarkan definisi aja. Jadi jawaban yang benar yang mana nih guys? Yang B. Yang D ya. Oke, ini nggak ada hubungannya ya masing-masing ya. Bukan nggak ada hubungannya ya. Definisinya beda semua. Oke. Lanjut, nomor 3. Bapak Ibu anak, Hafiz. Kalau aku sih antara E sama B itu kan E deh kayaknya. Antara E sama? E sama A. Tidak tahu deh, kayaknya E. Aku E jawabnya. E sama A, tapi jawabnya E. Definisi anak di sini menurut kamu apa nih? Kalau anak itu kan ya yang dari bapak sama ibu. Jadi anaknya jadi ada orang tua gitu ya. Ini yang dilahirkan oleh si ibunya gitu kan, ini anak gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Ada nggak bapak yang bukan anak? Nah, maksudnya Kak, bapak bukan anak? Kan tadi kamu jawabnya E nih. Kalau E kan berarti ada nih bapak, misalnya di sini bapak tapi bukan anak, misalnya di sini anak ya. Oh, nggak ada Kak, jawabannya A ya? Iya, berarti lebih tepat yang A ya. Selain itu juga nggak ada nih yang beririsan bapak sama ibu ya. Oh, iya, Kalau dari definisinya, kita lihat kalau bingung ya definisinya KBBI gitu ya. Kalau bapak ini ya harus laki-laki gitu kan ya, ibu perempuan gitu. Jadi nggak ada yang beririsan. Oke, sampai sini dulu ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, Kak. lanjut. Kak. Ada. Yang besar itu anak ya? Yang besarnya? Iya, ini anak yang gede ya.
Yang kecilnya bapak sama ibu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, nomor 4. Komandan Kolonel Pistol. Dinda. Dinda ada? Nggak ada? Ages? Iya, Kak. Oke, menurut Ages gimana nih? Itu yang C enggak sih, Kak? C, oke. Yang beririsan apa sama apa? Menurut kamu? Komandan sama kolonel. Oke, komandan sama kolonel ya. Yang beda banget itu pistol. Ya, betul ya, yang C ya. Jawabannya. By the way, definisi komandan ini apa nih? Kolonel apa nih? Kalau komandan itu kayak kepala gitu ya, kepala. Jadi misalnya komandan upacara gitu kan yang mengepalain si upacara itu ya, memimpin upacara. Nah, kalau kolonel itu lebih ke dia suatu pangkat kan, pangkat di militer ya. Gitu. Jadi ada nggak komandan yang juga kolonel ya? Ada, tapi nggak semuanya gitu kan ya. Terus pistol, nah pistol jelas dia bukan orang gitu ya, jadi pasti terpisah. Oke. Lagi-lagi jangan disambung-sambungin, oh komandan kan punya pistol, nah nggak boleh. Ya di diagram Venn tetap digambarinnya terpisah. Oke, lanjut. Nomor 5, Alia. Ya, Kak. Tumbuhan palawija hijau gimana nih? A. Yang A. Ini apa nih? Yang di luar. D. Yang A atau D? Yang ini berarti apa kalau di D yang di sini? Hijau. Hijau. Berarti definisi hijau di sini sebagai apa sih sebenarnya? Warna. Iya, sebagai warna ya. Nah, ini bener ya yang D. Nah, jadi ini juga hati-hati. Ini kan hijau ini sebagai warna ya. Jadi apakah si tumbuhan itu warna? Ya enggak. Apakah palawija warna? Enggak juga. Jadi hijau terpisah. Nah, kecuali kalau tulisannya nih tumbuhan hijau ya beda lagi gitu ya. Tumbuhan hijau. Nah, kalau kayak gini kan dia masih bisa masuk dalam tumbuhan ini kan ya. Gitu. Tapi kalau hijau doang ya terpisah. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Kak mau tanya, Mm-mm. kalau diagram Venn-nya pohon sama hutan gimana? Pohon sama hutan. Nah, waktu itu pernah tuh dibahas. Ada yang ingat nggak? Berarti apakah nih coba yang lain ikut jawab ya. Hutan, terus pohonnya di dalam atau gini? Hutan, pohon. Yang pertama atau yang kedua, guys? Coba jawab. Yang kedua ya. Yang kedua. Yang kedua ya. Nah, kalau pokoknya nanyanya gini aja. Misalnya kalian ini ya hutan pohon. Kita lihat suatu pohon nih, ada pohon di depan rumah kalian ada pohon. Boleh nggak kita bilang, oh ini hutan nih gitu. Oh hutan nih di depan rumah gue. Ya nggak bisa dong, aneh ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu yang di dalamnya himpunan hutan harusnya apa nih? Masih ingat nggak? Hutan tropis. Iya, misalnya hutan tropis gitu ya. Jadi jenis-jenis hutan gitu ya, yang di dalamnya himpunan hutan. Oke? Sampai sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi? Bukannya palawija warna hijau. Nah, itu namanya nyambung-nyambungin kan tapi ya, oh palawija kan warna hijau Kak, gitu. Tumbuhan kan warna hijau Kak, ini juga kabel kan mengalirkan listrik gitu ya, lampu kan lampu listrik Kak, nah itu namanya apa? Asosiasi kan? Gitu. Tapi secara definisi, ada nggak nih palawija yang juga warna gitu? Warna, definisi warna apa nih? Kita harus tahu dulu definisi warna itu apa. Gitu kan ya. Ada nggak? Tapi kan enggak kan palawija itu dia ya sebagai tumbuhan makhluk hidup gitu ya. Tumbuhan juga dia makhluk hidup kan. Gitu. Jadi dia bukan warna nih gitu. Walaupun ada palawija yang berwarna hijau, ada tumbuhan yang berwarna hijau, tapi tetap secara definisi dia bukan warna ya, dia makhluk hidup. Gitu. Jadi dipisah.
Oke, kecuali ini bukan hijau ya, kecuali ini tulisannya tumbuhan hijau. Nah, ini bisa. Oke? Kak, berarti ini diagram Venn ini cuman definisi doang ya? Nggak ada Iya. asosiasi. Asosiasi ini enggak nih. Aku hilang aja deh biar nggak bingung. Definisi. Oke? Nggak bisa nih asosiasi nyambung-nyambungin. Nanti jadi berantakan soalnya kalau bisa nyambung-nyambungin ya. Oke. Pokoknya ditanya itu ya, ada nggak ini yang juga ini gitu. Kalau bingung gitu aja ditanya. Ada nggak hutan yang juga pohon? Gitu. Ada nggak si pohon bisa nggak kita sebut hutan nih, ngeliat pohon sebut hutan ya nggak bisa gitu kan. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada, lanjut. Nah, sekarang nomor 6. Iza. 6 gimana nih? Nomor 6 itu tadi pakai diagram Venn. Terus yang beririsan apa sama apa? Basket sama sepak bola. Iya, yang gemar basket sama yang gemar sepak bola gitu ya. Nah, terus gimana? Terus bentar Kak. Terus yang di irisan itu dilambangkan X. Terus yang kirinya itu yang basket, yang sisanya X itu jadi 21 min X. X-nya kan diketahui nih. 8. Oh iya. Berarti yang ya. X itu 8. Terus basketnya 21 min 8. Sepak yang bolanya di sini doang ya? Iya. Berapa tuh jadi? 21 min 8? 13. Terus yang di sini, yang di luar irisannya 19 min 8, 11. Oke, 11. Terus? Terus yang di luar 14. Iya, ini terus dijumlah semua. Di luar ya 14. Tinggal dijumlah. Jadi kan yang dijumlah ini aja ya, 13, 8, 11, 14 gitu kan ya. Jadinya berapa nih? Totalnya. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. Yang mana Iza? 46. Iya, 46 ya. Sip. Nomor 7, Alin. Ya Kak, Oke, nomor 7 gimana nih? diagram Venn juga. Gimana diagramnya? Yang tes wawancara sama tes tertulis. Wawancara sama yang tertulis dia beririsan ya? Ya. Oke, terus? Terus yang 6 orang itu di luar. 6 ini di luar, oke. Semestanya 69. Iya, ini semestanya ya 69 ya. Terus 32-nya itu yang wawancara. 32 yang tapi yang segini ya, semua bulatan ini ya. Ya, semuanya. Bulatan ini 32. 48 yang tertulis. Ini yang 48 ya. Sebulutan ini ya, sebulutannya. Oke. Yang ditanya yang irisannya ya. Yang irisannya berapa nih gitu kan ya. Yang diterima kan berarti yang lulus wawancara sama tes tertulis gitu kan ya. Iya. Berapa tuh? Jadi 32 min X tambah 6 tambah 48 min X tambah 6 sama dengan 69. Tambah 48 min X tambah 6 sama dengan 69. Oke, jadi kan pertambahan ini, tambah yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini gitu kan ya. Jadi 69. Oke. Terus berarti ini ada yang bisa dicoret ya, X-nya ya? Iya. Jadi berapa tuh? Jadi 86 dikurang 69 sama dengan X. Oke, langsung aja di ini pindah ruas ya. Jadinya X-nya 17. 17. Sip. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Bisa ya? Lanjut, nomor 8. Vito. Alvito. Iya Kak. Oke, nomor 8 gimana nih?
pakai diagram Venn juga nggak? Iya. Yang beririsan apa sama apa? Bisa nggak? Semestanya 40. Biasanya 40. Oke, di sini 40. Terus Terus yang tenis mejanya 21. bulu tangkis tenis meja yang semuanya 21 kan? Semuanya sini 21. Berarti yang di sini doang berapa nih? Yang di luar irisan. Yang keduanya itu 6, yang tenis mejanya doang 6, Kak. Iya, jadi kan di sini apa namanya? Irisan 15 ya di sini ya. Berarti kan di sini 21 kurang 15, 6. Oke, terus bulu tangkisnya? Yang di sini Tangkisnya 12. iya, 27 dikurang 15, 12. Oke, terus Di situ ditambah dikurang 40, Kak. oke, ini tambah ya. Tambah semua 6 tambah 4 15 tambah 12. Terus dikurang 40, jadinya kan dapat yang di luarnya nanti ya. Berapa tuh? Iya, Kak. 40 dikurang 33 ya. 33. 7. Sip. Oke, lanjut nomor 9. Tian. Angel masih nggak ada mic ya. Tian deh. Tian ada mic nggak Tian? Nggak ada. Izan deh, Izan. Oke, gimana nih nomor 9? Coba digedein dikit suaranya. Iya ya. Kecil, coba bisa digedein lagi nggak? Udah lumayan sih, coba. Gimana nih? Nomor 9. Kan artinya lingkaran pertama itu 250 kan? Lingkaran apa? Yang lingkaran pertama 350 kan? Yang peternak bebek. Oh iya, yang bebek. Totalnya 350, oke. Terus yang kedua 225. Oke, beririsan nggak nih? Beririsan kayaknya deh. Beririsan. Ini si sapi ya, 200 totalnya semuanya 225. Oke. Dan luarnya 500 kan? Kotak luarnya. Luarnya 500. Semestanya 500 gitu. Oke. Jika P jumlah minimum peternak. Ini minimum maksimum apa nih? Ingat nggak nih? Minimum maksimum artinya apa? Agak lupa Kak. Ayo, ini udah pernah nih soal yang mirip gini nih. Coba yang lain bantuin deh yang masih ingat minimum apa, maksimum apa sih maksudnya? Ada nggak nih yang masih ingat ini soal UTBK nih kayak gini nih, masa lupa? Kak, maksimum itu ini bukan Kak, yang kalau misalnya di total tuh pasti hasilnya pokoknya nggak bakal ada yang di luar diagram itu gitu kayak. Diagram yang mana nih? Yang dua itu, jadi misalnya kalau semuanya dijumlah itu pasti sejumlah sama semestanya 500 gitu nggak sih? Ya bukan. Aku lupa juga ya berarti kayaknya ya. Itu by the way itu yang minimum itu. Iya, ada yang mau jawab? Balik. Yang maksimum itu bukan nggak? Yang 25, kenapa?
Kenapa yang ini? Karena kan sapi kan itu kalau di situ kan paling rendah gitu. Terus ya udah gitu. Gimana ya jelasinnya? Oke. Berarti sebenarnya kan ada dua kejadian nih. Yang pertama kalau apa nih? Pertama apa? Kedua apa? Kenapa bisa pakai yang sapi 225? Ayo, ada inget nggak? Ayo. Itu yang soalnya yang bebek itu, yang pelihara bebek tuh bisa jadi pelihara sapi juga nggak sih? Jadi 225 orang tuh juga pelihara bebek. Semua yang sapi pelihara bebek gitu ya. Berarti ini sapi nih gitu. Di luarnya bebek gitu kan. Jadi sebenarnya ada dua diagram ya. Yang satu yang beririsan kayak gini, yang satu yang kayak gini gitu, ya nggak? Sapinya 225 gitu ya. Jadi kalau misalnya yang minimum, pokoknya kan kita cari yang irisan nih. Irisan yang ini sama yang ini gitu kan ya. Nah, kenapa bisa dua ini? Ini kan yang pertama dulu nih, yang ini, yang irisan ya, irisan gini ya. Ini kan berarti asumsinya itu dia 500 peternak, semuanya berternak bebek atau sapi, ya nggak? Semuanya berternak bebek atau sapi gitu kan ya. Atau sapi. Jadi kalau digabungin itu harus 500 nih gitu kan. Nah kalau kayak gini berarti dia irisannya berapa? Jadinya guys. Kalau bebek sama yang beranak bebek sama sapi digabungin itu harus 500 nih. Berarti berapa nih irisannya? Maksudnya irisan? Irisan yang di sini, Kalau total gabungannya tuh 500. Nih 500 45. Berapa? 75. Iya 75 ya. 75 kan dia 500 enggak. Kok 350 tambah 225 dikurang 500 gitu kan ya. 75 irisannya. Nah, terus satu lagi kan yang diagram yang ini nih, yang pertama. Ini yang kedua nih. Diagram yang si sapi itu di dalamnya si bebek gitu kan ya. Yang berternak bebek gitu. Nah, ini bisa terjadi kalau apa nih? Kira-kira kalau misalnya lihat ya. Kan bebeknya jadinya kalau di luar sini kan sebenarnya total cuman 350 ya semuanya ya. Yang berternak bebek ataupun sapi gitu ya. Nah, berarti kan 500 peternak nggak semuanya gitu ya. Nggak semua berternak bebek atau sapi. Bebek or sapi ya, bisa aja peternak ayam atau yang lain gitu kan. Jadi diagramnya bisa diagram kedua juga gitu kan. Nah, kalau diagram kedua kelihatan ya, yang dia sapi lebih dikit jumlahnya kan harus di dalamnya gitu. Nggak mungkin si bebek di dalam gitu kan, karena dia lebih banyak. Oke, berarti yang di sini irisannya kan jadinya yang ini kan ya. Yang dua-duanya ada. Tuh 225 gitu. Yang ditanya dikurangin nih Q min P, ya udah 225 dikurang 75. Jadinya 150. Kan? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kak, boleh jelasin ulang nggak Kak tadi yang di 500 peternak, nggak semua beternak bebek? Yang bingung tuh gimana? Bingungnya gimana nih? Saya bingungnya di bagian ininya nih. Apa namanya? Tunggu Kak sebentar. Kenapa dia 225 jadinya? Kenapa enggak berapa? Menurut kamu gimana? Aduh, tunggu Kak. Kenapa enggak 350 gitu? Iya Kak, pokoknya kayak gitu Kak. Kenapa enggak 350 gitu ya? Kan lebih gede nih dari 225 gitu. Iya. Nah, jadi kan yang dicari kan ini jumlah maksimum yang berternak keduanya ya. Jadi dia harus dua-duanya nih berternak nih. Nah, kalau misalnya kita bilang 350 nih yang berternak keduanya gitu. Ini jadinya malah menyalahi pernyataan yang ini nih gitu. 225 berternak sapi. Nah, kalau yang di sini kan dibilang 225 berternak sapi. Berarti kan ini udah termasuk nih yang berternak sapi aja atau berternak sapi dan yang lain gitu ya.
sapi dan hewan lain. Hewan lain gitu. Ini udah termasuk semuanya itu 225 gitu. Jadi aneh kalau misalnya kita bilang 350 beternak sapi atau bebek, nggak mungkin karena yang beternak sapi kan 225 doang nih, nggak mungkin 350 gitu. Mungkin melebihi 225. Kira-kira kayak gitu tuh. Kira-kira paham nggak? Paham? Paham. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang pola bilangan dan pola gambar dulu. Nomor 1. Tian nggak ada ya, Tian ya? Ada, Bu. Oh, ada. Nomor 1 gimana nih? Nomor 1, 10, sorry, 10. Nomor 10. Gimana ya cara bilanginnya? Jawabannya C. Oke, ini lengkap berapa nih? Lengkap 2. Dari 1 ke sini ya? Ya, dikali 2. Ini, di sini, dikali 2. ini. Semua kali 2 ya. Jadi di sini 16 nih. Terus gimana lagi? Ini Itu lengkap 2 juga? Iya. Oke. Ditambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Oke, berarti ini sebenarnya tingkat 2 ya ini. Dari tambah 2 tambah 4 kan dikali 2 ya? Iya. Kali 2, ini kali 2 gitu ya. Terus ini 15 tambah 16 berarti? 31. Dan seterusnya ini udah kelihatan ya. Iya. Kita 2 aja udah kelihatan jawabannya C. Oke. Lanjut, nomor 11, reason. Itu rangkap 1 sih, Kak. Lengkap 1, gini? Iya. 2, gini ya? Iya. Tapi aku mulai dari angka 1 biar dapat depannya. Ini? Iya. Jadi itu 0 tambah 2 tambah 0 tambah 2. Tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 2. Iya, 5. Jadinya di sini 5 ya. Iya. Nah, di sini tambah 0 juga ya? Iya. Tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0. Berarti ini tambah 0 4. Oke, ini tambah 0 ya di sini. Berarti 5. Sip, berarti jawabannya yang C. C ya. Oke, lanjut. Nomor 12. Meisa. Ya, Kak. Meisa, gimana nih nomor 12? Itu kan polanya yang 2 kotak di bawah dijumlah, yang kotak di atasnya dikaliin. Bawah ini dijumlah, ini dikali ya? Iya. Berarti ini 2 kali 4, 8, terus 4 tambah 7, 11, habis itu diapain? Dijumlahin. Jumlahin lagi, iya 19. Ini coba kita lihat ya, 5 kali 3, 15, 8 tambah 7, 15 juga, ditambahin 30. 7 kali 8, 5, berapa nih? 7 kali 8. 56. 56, 5 tambah 10. 15. Tambahin jadi? 71. 71, sip, bisa ya. Lanjut, nomor 13. Michiko. Ya, Kak. Gimana nih nomor 13? Aku jawabnya E. Oke. Ini yang E ya, bener ya. Kita lihat aja polanya nih. Ini boleh ke sini, mendatar boleh. Mau turun juga boleh. Kira-kira ada yang bingung nggak nih kenapa E? Bisa semua nggak? Ya, Kak. Bisa, Kak. Bisa? Ya udah, kalau gitu langsung lanjut. Nomor 14. Siapa nih? Izul. Gimana nih? Saya nggak sempat, Kak, tadi. Nggak sempat. Riza, saya bingung. Bingung yang mana, Riza? Yang tadi, Kak, yang pola. Yang pola. Ini udah kita bahas. Langsung aja mic dinyalain. Ngapain di chat susah gitu. Tadi udah dinyalain. Belum.
Oke, jadi gini nih kalau nomor 13. Ini kita lihat kan dari sini ya berarti ya. Ujung kiri ya, kan ini. Ini kan ada 4 ya, di sini ada 4 segitiga. Nah, kita lihat sebelahnya, oh dia jadi 2 segitiga doang nih. Jadi kayak seakan-akan yang di bawah ini hilang gitu ya segitiganya. Terus yang ketiga dia kebalik, yang hilang seakan-akan yang di atas gitu kan ya, yang di bawah ada, ya enggak? Nah, terus yang ini kita lihat yang kedua nih, yang ini nih. Yang di sini. Nah, ini kan awalnya gini. Terus sama kayak tadi nih polanya. Oh, yang di bawah hilang nih, seakan-akan hilang kan. Jadi tinggal di atas. Terus habis itu dibalik, yang atas yang hilang, tinggal yang di bawah, ya kan? Nah, habis itu kita lihat lagi yang di sini. Ini tadinya gini 2, habis itu yang di bawah hilang, jadinya di atas doang. Habis itu dibalik ya. Yang di atasnya hilang, berarti kan tinggal yang di bawah kan? Ya enggak? Tuh. Ngerti nggak? Kira-kira. Ngerti kan? Nomor 14 nih ada yang sempat ngerjain nggak tadi tuh? Ada yang udah nyampe nomor 14 nggak nih? Gimana nih nomor 14? Fauzan, udah? Gimana? Coba agak digedein dikit suaranya. Tunggu sebentar. Mana sih settingnya? Kedengeran nggak, Kak? Iya, ya, udah. Oke. Itu aku sih gampangnya kalau Ogwen itu kan panda, seekor panda berarti satu panda. Kalau Ogwens pakai Z itu majemuk kan berarti banyak panda. Ini kayak mirip bahasa Inggris ya. Jadi kalau panda sama pandas gitu kan kalau di bahasa Inggris ya. Ini dia pakai Z gitu. Oke, terus? Terus mana yang Ogwen nebar Nick itu anak muda menyukai panda. Nah di situ apa? Ada Barik juga anak muda, seorang anak muda. Terus yang ditanya kan panda menyukai anak muda. Berarti dari apa kalimat keempat itu yang Ogwen nebar yang Nick itu, itunya dibalikkan artinya kayak bukan artinya susunan katanya dibalik. Oh, soalnya ini kan kebalik ya, ini anak muda, panda ya. Terus kalau dibalik jadi panda menyukai anak muda gitu ya maksudnya? Jadinya dibalik. Gitu ya? Oh, berarti ini juga sebenarnya Ogwen sama Bariknya tinggal dibalik aja gitu ya? Tinggal dibalik, jadinya mana tuh? C. Kok jadinya yang C? Tunggu sebentar, Kak. Enggak, Kak, enggak. Oh, Barik anak muda. Oh, oke. Barik anak muda, panda menyukai anak muda. Barik. Oh iya. Yang D ya. Nah, nih coba deh aku jelasin sekali lagi nih kalau masih agak bingung gimana sih nih. Berarti, nah kita lihat aja nih susunannya. Ini kan anak muda menyukai panda nih. Kita bisa pakai SPO ya, subjek, predikat, objek gitu ya. Subjek, predikat, objek nih. Nah, tapi kalau di bahasa panda nih, bahasa hipotesis ini, dia si panda nih, si Ogwen ya kan, pandanya Ogwen kan, ini malah di depan nih gitu. Oh, jadi Ogwennya malah di depan, si objeknya di depan ya. Terus abis itu diikuti oleh Barik. Ini Barik kan, Barik tadi anak muda si subjek. Nah, tapi si subjek ini diapit oleh apa nih? N sama I, ya nggak? Ada NI-nya nih diapit. Nah, berarti kan gini ya. Habis itu ada yang terakhir ngik. Ngik nih apa nih? Oh, ternyata menyukai nih. Gitu. Jadi predikatnya si ngik kan. Nah, udah deh. Kita ikutin aja nih susunan bahasanya gitu kan. Berarti objek duluan. Objek di sini sekarang anak muda. Anak muda berarti Barik gitu kan ya.
bar ik. Terus subjek panda, panda tapi diapit n sama i ya, jangan lupa ya. Diapit sama n sama i, jadinya no, kayak no gueni gitu ya. Kok gini? No guen. I. Nah, kayak gini kan. Habis itu predikat yang tadi sama ini. Ya kan? Jadi jawabannya yang D. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, lanjut. Nomor 15. Tian udah... ada yang udah, ini nggak? Udah nyampe nomor 15 nih. Tadi. Nah, saya kerjain, Kak. Kayak 15 ya. Jawabannya? Jawabannya bentar ya. Rambut kamu indah. Aku lupa lagi jawabannya. Indah. Kamu... Bukan E. D. Hah? D. Bukan. Ini ya, D ya. Gimana coba? Ini siapa tadi yang jawab? Caranya gimana nih? Ada yang mau share nggak caranya? Kenapa dapetnya D? Kan itu ditanyanya rambut kamu indah. Rambut itu kan hap kan, udah ada. Terus ya nyari kamu. Kamu itu dapat dari yang pernyataan kedua. Terus yang indah dapat dari pernyataan yang ke-1. Oke, jadi kita lihat dulu, kan ada 3 kalimat, kita lihat dulu nih kesamaannya gitu ya. Jadi misalnya dari kesamaan kalimat 1 dan kalimat 2 nih. Ini kan yang sama apa nih? Senyum kan? Senyum ya. Oh berarti senyum nih nih ya. Oh nih, berarti kan dia indah sama kamu manis nih, unch gubluk, unch kum gitu ya. Terus mata dia indah, unch gubluk krup. Nah, indah. Nah, kita lihat juga nih. Yang 1 sama 3 sekarang ya. Yang indah nih. Jadi kan 1 sama 3 sama-sama ada indah. Nah, berarti kan indahnya si unch ya, dapat nih ini ya si unch. Terus dia tadinya di belakang jadi di depan gitu kan ya. Oh, berarti ini juga indahnya dari belakang jadi di depan ya. Jadi unch nih. Ya kan? Tinggal kamu sama rambut nih. Rambut tadi hap ya kan? Hapnya itu kayak ini ya, mata prup di belakang mata kan. Berarti rambut juga di belakang nih, hapnya di belakang. Nah, sebenarnya kayak gini juga udah kelihatan ya jawabannya yang D gitu. Walaupun ini nggak harus lihat kamu tuh apa gitu. Dari yang unch sama hap aja udah kelihatan. Oke, tapi bisa juga sih dicari. Kamunya kan berarti pum ya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, bisa ya. Jadi ini sama aja pola juga. Nah. Ini bentar, ini ada berapa lagi sih? Oh, dikit lagi. Ini aja deh, ini paling menggambarkan. Oke. Coba siapa ya? Tadi Dini udah. Niko deh, Niko. Niko, ingat gak nih kalau soal kayak gini nih biar cepet, tips dari aku gimana cara ngerjainnya? Baca soal dulu. Oke, baca soal. Terus baca soalnya yang gimana nih? Yang nomor berapa kan? Baca soalnya tuh carinya yang paragraf berapa dulu? Paragraf 1. Iya, jadi ngurut ya baca soalnya cari yang dari paragraf 1. Nah, ini kebetulan udah dari paragraf 1 ya. Nah, coba berarti dibacakan soalnya nih ya. Berdasarkan paragraf 1, apabila virus Zenius tergolong ke dalam kelompok alfa, maka manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, habis itu kita bacanya segimana nih? Baca semuanya atau baca gimana nih kok? Baca secara cepat buat cari kata kuncinya.
Baca cepet tapi yang apakah 3 paragraf kita baca atau gimana? Baca yang paragraf itu aja. Iya, baca yang paragraf 1 aja ya. Jadi jangan baca semuanya. Kan tadi ditanyanya berdasarkan paragraf 1. Oke. Ini tadi udah pada baca belum nih? Coba kita baca ulang ya, kayaknya nggak sempat tadi. Sebelum virus corona di Wuhan yang bernama novel corona, ada beberapa jenis corona lain yang pernah menjadi penyebab wabah. Jenis tersebut adalah SARS dan MERS. Virus corona penyebab wabah-wabah tersebut tergolong ke dalam virus yang zoonosis, yang berarti bahwa virus ditularkan dari hewan ke manusia. Virus corona terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok alfa, beta, delta, dan gamma. Hingga saat ini, hanya virus corona dari alfa dan beta yang diketahui dapat menginfeksi manusia. SARS-CoV dan MERS-CoV tergolong kepada kelompok beta. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Wuhan corona termasuk ke golongan yang sama dengan SARS. Gitu ya. Oke, nomor 1, masih Niko nih. Simpulan yang benar apa nih? A, B, C, D, E. Nomor 1 lagi, nomor 16. Virus Zenius tergolong kelompok alfa. Yang benar apa? Yang A bukan, Kak? Iya, yang A ya. Nah, untuk nomor 16 ada yang mau nanya nggak nih? Kenapa A? Ada yang bingung nggak? Nggak ada? Bingung, Kak. Bingung. Bingungnya kenapa? Kenapa nggak yang apa gitu? Atau kenapa? Bingung aja. Tadi saya nggak sempat Bingung ngerjain. aja. Berarti tadi soal ininya belum inget nih ya sama si ininya ya, si teksnya gitu kan ya. Belum inget sama teksnya. Nah, kita lihat aja nih. Virus Zenius merupakan virus yang zoonosis, bener nggak? Nah, kita lihat kan virus corona yang zoonosis itu kan adalah yang ditularkan dari hewan ke manusia ya. Hewan ke manusia. Nah, terus dibilang nih virus corona terdiri dari 4 kelompok. Tapi yang menginfeksi manusia itu kan cuma alfa dan beta ya. Nah, alfa beta menginfeksi manusia nih. Si Zenius alfa. Nah, tadi julukannya apa yang untuk bisa menginfeksi dari hewan ke manusia? Zoonosis kan? Berarti benar. Virus Zenius merupakan virus zoonosis gitu. Oke? Jadi kalau misalnya masih bingung, sebenarnya boleh sih baca teks sekali lagi gitu ya. Biar makin nangkep. Gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kak, kenapa nggak yang E? Kenapa nggak virus Zenius menyebabkan wabah? Nah, kita lihat nih. Sebelum virus corona di Wuhan yang bernama novel coronavirus, ada beberapa jenis virus lain yang menjadi penyebab wabah. Nah, ini kan dibilang beberapa ya. Jadi apakah semua virus corona ini menyebabkan wabah? Enggak. Enggak ya. Jadi yang nomor yang E itu lebih ke apa nih? Belum tentu gitu kan ya? Tentu gitu kan. Dia iya masuk alfa gitu kan ya. Iya masuk alfa. Tapi kan dia nggak dibilang juga semua yang alfa itu menyebabkan wabah, kan nggak ada yang bilang gitu ya kalau di teks ya nggak. Dia cuma bilang oh beberapa doang nih gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kak, virus Zenius ini virus corona? Sebenarnya ini agak rancu sih. Karena dibilang kan virus corona terbagi menjadi alfa, beta, delta, gamma. Nah, ini agak rancunya gini, apakah virus lain juga terbagi alfa, beta, delta, gamma gitu. Kan kita nggak tahu nih di sini ya. Bisa iya, bisa enggak kan? Jadinya kalau kayak gitu ya enggak? Jadi sebenarnya kalau kayak gitu ya kita masih nggak tahu nih gitu dia corona atau bukan karena kurang info nih. Si alfa, beta, gamma, delta itu apakah khusus virus corona aja atau bisa berlaku di virus lain juga? Gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Enggak. Lanjut nomor 17. Tadi yang belum Nadira. Nadira ada?
Ada, Kak. Oke, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang benar? Nah, ini masih paragraf 1 nih, coba. Kira-kira gimana? Mau baca si ininya lagi atau enggak? Bacaannya, teksnya. B bukan kok. B, beberapa jenis virus corona bersifat menginfeksi manusia. Oke, kita lihat ya. Ini kan dibilang yang menginfeksi alfa dan beta ya kan? Berarti kan ya benar ya, beberapa aja nggak semua kan? Berarti benar nih yang B. Oke? Oke, ada yang mau nanya nggak kira-kira? Bisa semua? Nggak ada yang bingung lagi? Lanjut. Nomor 18. Najla. Ya, Kak. Nomor 18 nih. Berdasarkan paragraf 2, apabila infeksi menyebar dengan cepat, maka simpulan manakah di bawah ini yang benar? Nah, coba kita baca lagi ya. Paragraf 2. Menurut Kepala Petugas Medis di Helix Internasional, Adrian Heisler, satu orang yang menginfeksi virus corona dapat tiba-tiba menginfeksi 10, 20 hingga 30 orang lainnya. Karena itu virus corona Wuhan menjadi lebih mudah menular dan menjadi masalah yang lebih besar. Tuturnya. Melansir CNBC, infeksi yang menyebar dengan cepat mengakibatkan otoritas lokal untuk mengkarantina beberapa kota besar dan membatalkan acara perayaan Tahun Baru Imlek. Selain itu, beberapa perusahaan termasuk Walt Disney Shanghai juga menunda operasional hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut untuk mencegah penyebaran wabah. Oke, kalau gitu ini ada silogisme ya. Silogisme jika makan yang mana nih? Silogisme jika makannya nih di paragraf ini. Najla. Yang itu bukan, Kak, yang jika infeksi yang menyebar dengan... Tunggu, Kak, sebentar, Kak. Oke. Kalau jika infeksi yang menyebar dengan cepat mengakibatkan otoritas lokal. Makanya berarti ini maka apa nih? Otoritas lokal mengkarantina gitu ya terus? Kak, maaf di sini berisik. Putus-putus, sorry. Kak, maaf, Kak, di sini berisik. Oh, otoritas lokal yang sampai mana nih? Sampai mana nih makanya? Sampai mana? Aduh, ya udah deh. Dan membatalkan ya, sampai yang membatalkan ya acara perayaan Tahun Baru Imlek. Oke, nah ini silogismenya ini nih. Kita lihat lagi tadi pertanyaannya. Jika infeksi menyebar dengan cepat, jadi yang benar yang mana nih Najla? A, B, C, D, E. Najla hilang kayaknya. Putugian deh, Putugian. Gian ada? Kok Gian juga hilang? Sipa? Iya, Kak. Gimana nih? Apabila infeksi menyebar dengan cepat, nah kesimpulannya apa berarti? Coba dilihat silogismenya ya. Jika maka, jika V maka Q. Ayo. Antara A atau D. Antara A atau D. Menurut yang lain gimana? Bener nggak nih A atau D? Ada nggak jawab yang lain? Kalau aku E. E
Oke, berarti kan nggak ada yang benar. Kenapa yang A salah nih menurut kamu? Karena kan harus memenuhi dua-duanya. Ini nggak memenuhi karena apa nih? Karena atau. Kalau atau kan boleh salah satu. Iya, jadi kalau yang A gini ya, kan dia atau nih, padahal kalau dimakannya nih dan ya. Jadi kan dia yang terjadi P. Kalau yang terjadi P kan otomatis kesimpulannya Q gitu ya. Nah, berarti kan Q ini semua harus terjadi nih. Kalau yang atau itu kan dia satu aja terjadi udah benar gitu kan. Jadi belum tentu dua-duanya kejadian. Ya kan? Berarti ini nggak kurang tepat nih ya, salah. Terus kalau misalnya yang D, kenapa salah? Yang D kenapa salah nih? Delta. Tadi Sipa jawabnya delta atau beta? Dodol atau beta? Dodol atau beta? Dodol. Dodol, oke. Kira-kira kenapa salah nih yang dodol? Ini bener jawabannya E, by the way. Karena nggak disebutin yang menjadi lebih menular ya, Kak? Iya, ini nggak ada ya. Silogisme ini nggak ada nih, berarti ini nggak nyambung ya. Gitu ya. Dan terus adanya cuma otoritas lokal, tetap nggak ada yang membatalkan acaranya kurang nih ya, jadi nggak boleh. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada. Lanjut, nomor 19. Sasa ada, Sasa. Sasa? Ada, Pak. Oke. Berdasarkan paragraf 2, manakah kesimpulan yang benar? Nah, ini masih berdasarkan paragraf 2 nih. Kira-kira yang mana nih? A, B, C, D, E. Gimana, Sasa? Delta bukan, Kak? Delta, jika Walt Disney Shanghai tidak menunda operasional, maka investasi menyebar dengan cepat. Bentar, kalau Delta, coba ini, apakah tentang Walt Disney ada silogismenya nih? Ada silogisme jika makanya nggak nih tentang Walt Disney? Enggak. Enggak ya? Berarti ya ini nggak bisa jadi kesimpulan kan? Berarti ini salah ya, karena nggak ada jika makanya nih kalau di tentang Walt Disney ya. Oke, apa dong kalau gitu? OC ya, Kak? C, jika infeksi tidak menyebar dengan cepat. Nah, coba ya, tadi kita pakai silogisme yang tadi. P dan Q kan, jika P maka Q. P-nya yang tadi ya, P-nya infeksi yang infeksi yang menyebar dengan cepat. Q-nya yang tadi, terus mengkarantina dan membatalkan acara ya kan. Nah, kalau yang C, jika infeksi tidak menyebar dengan cepat, berarti kan dia apa nih? Dalam P dan Q itu dia harusnya apa nih? Tidak P kan ya? Ya nggak? Jadi ada P maka Q, yang terjadi nih tidak P nih, gitu kan ya. Tidak P, kesimpulannya apa nih kalau tidak P? Apakah bisa, maka otoritas lokal tidak mengkarantina dan melaksanakan, berarti kan tidak Q ini boleh nggak nih kayak gini? Kesimpulannya. Gimana Sasa? Kalau ada P maka Q, kalau yang terjadi tidak P boleh nggak kesimpulan tidak Q? Boleh. Boleh, berarti lupa konsepnya nih. Iya, Pak. Ya udah nanti ditonton ulang ya konsepnya. Kalau menurut yang lain gimana? Boleh nggak nih? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Karena ada faktor lain gitu.
Karena bisa aja yang menyebabkan Q ya, bisa aja ada faktor lain, misalnya S, T, yang kita nggak tahu ya gitu. Jadi kalau misalnya nggak P doang nih, belum tentu nggak Q, bisa aja tetap Q gitu kan ya. Jadi ini nggak bisa. Berarti yang mana nih guys? Yang benar? Yang B bukan nggak? B, jika otoritas lokal tidak mengkarantina dan melaksanakan. Nah, ini kan berarti kan P maka Q yang terjadi tidak Q ya. Terus dia maka tidak ada infeksi yang menyebar cepat, berarti kan tidak P. Bisa nggak nih? Kesimpulannya tidak P. Bisa. Bisa ya, benar ya. Oke, nah ini yang suka kebalik-balik nih kadang nih. Coba yang masih lupa konsepnya harus tonton lagi, oke? Ini PU soalnya banyak soal yang kayak gini ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, jadi atau sama dannya itu inian banget. Atau sama dannya? Kenapa? Kata atau sama dannya tuh harus di iniin banget ya kalau Oh, misalnya yang ini ya, yang kayak nomor 18 ini ya? ya. Iya, soalnya kalau atau doang kan dia ini, kecuali kalau kebalik ya. Ini misalnya nih ya, ini misalnya gini, ini atau ya, di sini dan. Kesimpulan yang ini benar nggak? Kesimpulan yang A gitu. Kalau misalnya di sini atau aku balik ya, boleh nggak tuh? Iya benar. Iya, ini tetap boleh ya. Karena kan kalau atau satu boleh, dua boleh gitu. Kalau misalnya kesimpulannya dua-duanya boleh ya benar juga gitu kan ya. Tapi nggak bisa kebalik gitu. Kalau atau kan cuman bisa boleh satu doang nih gitu. Kalau dan harus dua-duanya. Oke, gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Lanjut nomor 20 nih. Coba nih jawab bareng-bareng aja deh. Berdasarkan paragraf 2, otoritas lokal mengkarantina beberapa kota besar dan tidak membatalkan. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Ayo. Yang mana? B bukan Kak. B, oke. Coba kita lihat ya. Ini kan otoritas lokal mengkarantina. Dia mengkarantina tapi tidak membatalkan. Berarti kalau dalam P dan Q dia yang terjadi apa sebenarnya? Negasi. Negasi dari P atau dari Q? Dari Q. Dari Q ya, karena kan dia nggak dua-duanya terjadi ya. Kalau nggak dua-duanya terjadi kan tetap salah gitu ya. Tetap bukan Q gitu. Berarti kesimpulannya kalau tidak Q, tidak P kan ya. Berarti benar ya B, infeksi tidak menyebar dengan cepat. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Lagi tanggung nomor 21. Tabel 1, simpulan di bawah ini yang benar. Yang mana? A, B, C, D, E. Ini nggak terlalu susah nih. B bukan Kak. Ya, yang B ya. Ada yang bingung nggak kenapa B? Bisa semua? Bisa Kak. Oke, yaudah. Ini sampai sini dulu. Ini yang soal selanjutnya. Coba kalian kerjain aja di rumah ya. Kalau misalnya tadi masih salah ya. Ini nggak terlalu susah sih. Harusnya ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mudah-mudahan. Kak, boleh balik ke slide pertama nggak? Mau aku screenshot semua. Ini? Iya, boleh. Dah. Dah? Kak. Oh, satu ini semuanya? Iya, Kak. Oke. Dah, lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Bentar. Ini tadi ke ini enggak ya? Ini enggak. Lanjut, Kak. Lagi, Kak. Satu lagi yang mana tadi ini ya? Ini gimana nih screenshotnya nih? Ini kalian yang paling susah aja ya. Yang lainnya kan gampang. Udah, Kak. Udah? Oke. Sip, sampai sini dulu. Kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan juga tetap sama ya, nge-review-review
yang kemampuan aritmatik sama logaritma. Oke, sampai situ dulu. Thank you udah ikut kelas aku. Dadah. Makasih Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Kasih Kak. Kak.